المدد يا ذي سكن عنان المدد يا المنصب العالي. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau mengatakan, khoslaten yuhsin minat talibil ilm an yulahiduhuma. Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ada dua perkara seorang santri harus benar-benar memperhatikan dua ini. Apa? Yang pertama, an la yadkhul fi syai'in minal ulum au a'mal illa biniyah salihah. Jangan pernah melakukan sesuatu kecuali dengan niat yang baik. Mau baca kitab, mau ibadah, mau apa, mau ngaji, mau mondok, jangan lupa pasang di hatinya niat yang baik. Kalau nggak bisa niat yang baik, tanamkan niat sebagaimana orang soleh yang niat. Ya Allah, saya niat ketika seperti Habib Ali Habsyi ketika niat. Ya Allah, saya niat ketika seperti Habib Umar ketika ngaji, ketika Habib Umar mondok, ketika Habib Umar baca Al-Quran, ketika Habib Umar ngulangi bacaan kitabnya. Jadi niatlah sebagaimana orang soleh. Yang kedua, an yandur ila thamara wan natijah. Lihat hasilnya. Kayak yang kamu lakukan ini ada hasilnya enggak? Makanya dikatakan Habib Segaf bin Abu Bakar As-Segaf. Beliau putranya Habib Abu Bakar As-Segaf yang ada di Gresik. Habib Segaf itu pernah mengatakan bahwasanya, silahkan kamu berinovasi dan jangan mendengarkan ucapan orang. Kau mau berkreasi, kau berinovasi, kau mau kreatif silahkan. Tapi kuncinya dua. Mau kreatif, mau buat konten, mau buat apa terserah. Kamu berkreasi, berinovasi, jangan pernah mendengarkan omongan orang. Tapi catatannya dua. Satu, jangan mengandung unsur maksiat. Dua, jangan niat nyakiti orang. Kelas. Kalau udah ini jalan. Kalau kamu mau dengarkan orang, oh ini kok gini, nggak selesai-selesai. Da'in nasa ya qalbi yaquluna ma bada wa tathik billahi rabbil khalaiki. Nggak usah dengarkan orang, ini dengarkan orang, nggak ada benernya. Kamu mau berkreasi, kamu mau berinovasi, kamu mau melakukan buat konten terserah. Yang penting dua, jangan mengandung maksiat. Yang kedua apa? Jangan niat menyakiti, nggak niat menyakiti orang. Kalau udah kamu nggak niat menyakiti, halas jalan. Hati-hati ya. Ada lima perkara yang bisa membuat santri itu gagal mencari ilmu. Yang pertama, keinginan berbakti kepada orang tua yang belum waktunya. Pengen bakti sama orang tua tapi belum waktunya. Nah itu setan biasanya masuk kalian santri. Nggak yang laki, nggak yang perempuan. Setan masuk. Kok enak kamu mondok, makan, tidur. Kamu nggak kasihan orang tua kamu. Tuh orang tua kamu kepanasan, tuh orang tua kamu kecapean, tuh orang tua kamu sakit, jatuh, tabrakan. Bakti. Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, inilah alam akrabu turuk ilallah min biril walidain. Aku tidak pernah tahu jalan untuk cepat sampai kepada Allah melainkan daripada berbakti kepada orang tua. Kamu bakti sama orang tua, berhenti aja mondok, percuma, nggak ada faedahnya. Mana dapat apa kamu? Nggak ada kan? Nggak ada, pulang aja. Itu bisaan setan. Kamu disuruh untuk berbakti sama setan. Kalau selagi orang tua belum nyuruh jangan pulang. Tapi saya nggak ngerasa dapat apa-apa di pondok, ya gitu memang. Mondok ya gitu. Saya dulu mondok di Hadramut itu nangis loh. Ya 4 tahun nggak dapat apa-apa. Datang saya ke guru saya Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus. Saya bilang ke Habib, anak nggak dapat apa-apa. Mau pulang mau bawa apa ini? Apa kata beliau? Diketawain itu. kata gitu nyantri itu. Kamu harus belajar sampai kamu merasa bodoh. Kapan kamu merasa bodoh nggak tahu apa-apa? Kamu tahu enggak? Ilmu yang kamu miliki itu ketika kamu pulang, gurumu akan memberikannya ketika kamu pulang. Ketika kamu di pondok, kamu nggak akan merasa memiliki apa-apa. Tapi ketika kamu pulang, kamu akan tahu apa yang kamu dapatkan dulu dari pondok, kamu akan rasakan. Lu anak nggak nyangka bisa punya pondok, bisa ngasih manfaat, punya akun Instagram ratusan ribu, nggak nyangka. Nyari ilmu memang harus sabar. Hati-hati dengan berbakti kepada orang tua kalau belum waktunya. Berat bakti sama orang tua itu. Sekarang kamu pulang, oke, sebulan bakti, 2 bulan bakti, 3 bulan. Bertengkar sudah. Kenapa? Berat orang tua itu. Makanya selagi kamu belum diperlukan sama orang tua, jangan pulang. Kecuali kalau nak pulang nak, bapak perlu ini, ibu perlu ini, pulang. Nggak ada ceritanya guru nahan santri kalau orang tuanya yang minta. Habib Umar itu ketika dulu Hadramut perang, santrinya nggak ada yang boleh pulang. Sampai efek peperangan itu masuk ke Tarim, nggak ada yang boleh pulang. Kecuali yang mereka izin, Habib, saya disuruh ibu saya pulang, ibu saya takut.
Ulang. Yang kedua, yang mencegah orang dapat ilmu, al-ma'siyat, melakukan dosa. Dosa yang kamu lakukan, terutama di pesantren itu akan menjadi penghalang kamu mendapatkan ilmu. Yang ketiga, al-jawal, HP. Sabar ya, sabar. Saya dulu mondok gak punya HP. Saya dulu Hadramaut gak pegang HP. Sekarang HP buat mainan. iPhone 15 Pro Max katanya. Dan ini gampang, semuanya kayak gini nih gampang. Ana masih ingat ketika di Hadramaut dulu, telepon guru saya Habib Hasan, pengen ke daerah namanya Zabit. Di Zabit itu tempatnya ulama juga. Selain di Tarim, di kota Zabit itu tempatnya ulama. Ngambil sanad juga, rambutnya Rasulullah ada di sana. Dan kalau yang rambutnya Rasulullah yang di Zabit ini katanya dulu ada ulama raja Turki buat masalah fikih yang sulit dipecahkan. Siapa yang bisa mecahkan dan raja puas dengan jawabannya, maka dapat bebas minta apa. Mau minta bangunkan masjid, mau minta ngeborkan air atau apa bebas. Akhirnya sampai jawaban yang bagus itu diterima oleh raja adalah dari kota Zabit di Yaman. Ketika itu diminta-minta apa? Kalau memang diizinkan minta 3 helai rambut Rasulullah yang ada di mana namanya, di tempat museum. Ketika anak nelpon gurunya, anak bilang, "Gal ya Habib, anak kepingin liburan bulan Sya'ban, kepingin ke Zabit, mau lihat tabarukan rambut Nabi sama ngambil sanad." Dimarahi anak. Ente tidak usah kemana-mana, belajar yang pinter. Kalau ente punya ilmu, anak masih ingat omongan. Kalau ente punya ilmu ente yang akan bawa ente keliling kemana-mana, sedangkan ente akan dapat rezeki. Alhamdulillah. Barokahnya ilmu bisa umroh, orang rebutan mau ngajak kita umroh, rebutan ngajak kita ke Hadramaut. Kalau punya ilmu, makanya sabar. Man ta'ajjala bi syai'in qabla awanihi uqiba bil hirman. Siapa orang yang terburu-buru dengan sesuatu, belum waktunya jadinya akan gagal. Yang keempat yaitu adalah cinta. Dan banyak orang gagal nyantri ya gara-gara ini sudah, gara-gara pacaran. Dikira kebahagiaan itu seperti kayak di film. Nggak tahu kalau film ada produsernya. Nanti kira hidup itu cuma perlu cinta. Nggak perlu uang, nggak mau beli popok inti. Wah, tabung LPG sudah hilang dari peredaran. BBM dioplos, sulit. Nanti ini sulit. Wah, hidup itu nggak dengan itu. Makanya yang dicari di dalam rumah tangga itu 2, perhatian dan tanggung jawab. Bukan cinta. Cinta itu gampang. Kamu bisa jatuh cinta berapa kali. Apalagi orang laki. Yang kelima, su'ul adab ma'asyekh, yaitu adalah kurang sopan kepada guru.